Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Darmawati, dosen Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai metode sodium dodesil sulfat polyakrilamid gel elektroforesis atau sering disebut dengan SDS-PATS. SDS-PATS yaitu metode yang dapat digunakan untuk memisahkan subunit protein berdasarkan berat molekul melalui matriks polyakrilamid yang dialiri medan listrik. Fungsi dari SDS-PATS yang pertama untuk mengetahui profil subunit protein yang menyusun suatu protein. Yang kedua, untuk penyiapan antigen protein dengan berat molekul tertentu untuk imunisasi. Dan yang ketiga, untuk imunoblotting, yaitu untuk mengetahui spesifisitas antibodi terhadap antigen tertentu. Bagian dari gel polyakrilamid yang pertama adalah stacking gel yang dilengkapi dengan adanya well atau sumuran yang fungsinya untuk penempatan sampel yang akan diseparasi. Yang kedua adalah running gel, terletak di bagian bawah yang fungsinya untuk memisahkan subunit-subunit protein berdasarkan berat molekulnya. Protein bermuatan positif dan negatif, tetapi dengan adanya SDS pada polyakrilamid, pada sampel buffer, pada elektroda buffer akan memberikan muatan negatif pada protein karena SDS adalah deterjen anionik. Gel polyakrilamid merupakan polimerisasi antara akrilamid dan base akrilamid. Polimerisasi terjadi karena adanya radikal oksigen bebas yang berasal dari amonium persulfat atau APS yang berfungsi sebagai katalis pertama dan TMF sebagai katalis kedua, sehingga akan terjadi polimerisasi antara polyakrilamid dan antara akrilamid dan base akrilamid. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk SDS-PATS adalah sebagai berikut: alat pencetak gel, power supply, chamber. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah stacking gel, running gel, elektroda buffer, larutan staining, dan larutan base staining. Berikut adalah pembuatan stacking gel. Pembuatan running gel.
Pembuatan loading buffer atau sample buffer. Pembuatan elektroda buffer. Pembuatan larutan staining. Dan pembuatan larutan destain. Persiapan sampel, protein sampel 5 kali loading buffer dengan perbandingan 4 protein sampel dibanding 1 loading buffer. Setelah dihomogenkan, kemudian dipanaskan pada air yang mendidih selama 2 menit. Setelah itu diangkat dan dimasukkan di dalam box yang di dalamnya ada esnya. Ini adalah cara untuk mempersiapkan membuat gel poliakrilamid. Glass plate-nya dipasang pada alat, kemudian setelah itu dipasang busa untuk menahan supaya cairan poliakrilamid tidak bocor. Setelah APS dan TMAT dimasukkan, kemudian dihomogenkan, segera untuk dimasukkan ke pencetak gel. Setelah pada batas untuk pembuatan ramen gel, ditambah butanol untuk meratakan permukaan ramen gel. Setelah itu dimasukkan stacking gel. Hindari adanya gelembung. Setelah itu dimasukkan sisir atau cones untuk membentuk adanya well atau sumuran. Hindari pula terbentuknya gelembung. Setelah itu didiamkan sampai terjadi polimerisasi. Setelah polimerisasi terjadi, kemudian sisir diangkat tegak lurus untuk menghilangkan buih-buihnya. Bisa disemprot dengan
Aquades menggunakan mikropipet. Setelah itu, gel poliakrilamid dilepas dari cetakannya bersama kaca pencetaknya, dipasang pada alat yang siap untuk dimasukkan ke dalam chamber. Dimasukkan ke dalam chamber dan ditambahkan elektroda buffer sampai batas yang sudah tertulis pada chambernya. Hindari pula adanya gelembung. Sampel siap untuk dimasukkan ke dalam setiap sumuran. Sampel yang dimasukkan sejumlah 20 mikroliter dalam setiap sumuran. Yang terakhir adalah marker protein. Chamber ditutup, kemudian kabel dihubungkan ke power supply, positif ke positif, negatif ke negatif. Power supply dihidupkan, diatur dengan tegangan 100 volt 90 mA. Cek apabila ada gelembung-gelembung yang naik ke atas, proses sudah berjalan. Kemudian ditunggu sampai warna biru dari loading buffer berada di bagian paling bawah. Dimasukkan ke dalam staining solution atau larutan pewarna.
selama 30 menit atau sampai 1 jam. Kemudian untuk menghilangkan warna biru pada gel yang tidak terdapat subunit protein, maka dilakukan destaining menggunakan larutan destaining sampai dengan larutan biru pada gel di mana tidak terdapat subunit protein akan hilang. Selamat mencoba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.